Halo semuanya, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan soal kas kecil menggunakan sistem dana tetap atau Impress Fund System. Sebagai contoh kasus, kita akan menggunakan data transaksi PT Cahaya Abadi pada bulan Agustus tahun 2024. Selama bulan Agustus ya. Kita bahas gimana sih cara mengerjakannya. Langkah pertamanya kita harus membuat soalnya terlebih dahulu. Kita sesuaikan. Lalu di sini diminta untuk membuat jurnal umumnya. Nih. Lalu gimana sih cara kita membuat jurnal umumnya? Kuncinya itu dari metode dana tetap. Adalah kita tidak menjurnal saat terjadi pengeluaran kecil, tapi kita menjurnal saat pembentukan dan pengisian kembali. Yang pertama itu pada tanggal 1 Agustus kas kecil dibentuk sebesar 2 juta. Nah, sesuai dengan soalnya kan nih. Pada tanggal 1 Agustus sebesar 2 juta kas kecil. Berarti kita tulis tanggal 1 Agustus 2024 kas kecil 2 juta di debit, kas di kredit 2 juta. Lalu transaksi pengeluaran pada tanggal 4, 9, 15, 22 itu nih, kan ini transaksi. Nah, ada pembayaran air, internet, perlengkapan kantor sama konsumsi ya. Karena kita pakai sistem dana tetap, jadi transaksinya tidak di jurnal. Kita hanya tulis tanggal sama di jurnal. Lalu pada tanggal kan 22 Agustus ini udah ya. Nah lanjut, berarti 22 udah, kan tidak di jurnal setiap transaksi. Lalu tanggal 26 dilakukan pengisian kembali dan dana kas kecil sesuai dengan jumlah pengeluaran yang tadi terjadi. Berarti kita tulis di tanggal 26 Agustus 2024. Yang pertama tuh dari tanggal 4 Agustus sampai 22 Agustus. Kita dijabarin ke bawah, biaya airnya berapa? 200.000. Nah kita catat tuh semuanya di sini. Kita catat beban-beban tadi, terus kita masukin biaya air, biaya internet, perlengkapan kantor, sama biaya rupa-rupa. Lalu posisinya di debit, posisi kasnya itu di kredit 1 juta ya. Ingat ya, yang di kredit adalah kas, bukan kas kecil, karena saldonya harus tetap. Lalu di sini pada tanggal 30 dana kas kecil dianggap terlalu besar, sehingga dikembalikan ke kas sebesar 500.000. Lalu kita catat pada tanggal 30 Agustus 2024 kas terakhir tanggal 30 dianggap terlalu besar, dikembalikan 500.000. Kas bertambah di debit 500.000 dan kas kecil berkurang di kredit. Kas kecil jadinya ditaruh di kredit, jadi gitu jumlahin ya. Selanjutnya itu udah nih, jurnal umum udah dibikin. Lalu yang kedua itu ada buku kas kecil dengan pembagian lajur akun yang di debit meliputi biaya utilitas, air, internet, perlengkapan kantor, dan serba-serbi. Selanjutnya kita masuk ke buku kas kecil. Ini adalah catatan harian pemegang kas kecil ya. Formatnya terdiri dari tanggal, no bukti nggak usah ya, keterangan, isian, sama pengeluaran, lalu akun-akun yang di debitnya, yaitu beban utilitas, perlengkapan kantor, dan serba-serbi. Ini itu untuk mengelompokkan biaya. Cara mudahnya itu tanggal 1 Agustus masukin pembentukan dana kas kecil di keterangannya, itu dimasukkan ke pengisian 2 juta. Lalu nah selanjutnya itu biaya air PDAM. Nah ini pengeluaran 200.000. Kalian bisa lihat dari sininya, biaya air PDAM sebesar 200.000. Nah ini 200.000 ya. Lalu kan akun yang di debitnya, karena beban utilitas itu termasuk air dan internet, jadinya yang 200.000 ini masukin ke beban utilitas. Lalu begitu juga selanjutnya tanggal 9 Agustus yaitu biaya internet sebesar 350. Kita masukin ke pengeluaran dulu. Nah ini termasuknya apa? Nah kan kalau biaya utilitas itu ke internet juga, berarti masukin ke sini ke akun yang di debit beban utilitas. Tanggal 15 itu perlengkapan kantor, berarti 150.000. Nah itu masuknya ke perlengkapan kantor. Biaya konsumsi itu termasuknya biaya rupa-rupa. Ke pengeluaran langsung ke serba-serbi. Kalau rupa-rupa itu masuknya ke serba-serbi ya. Lanjut tanggal 26. Tanggal 26 di sini kan dilakukan pengisian dana kembali dan kas kecil sesuai dengan jumlah pengeluaran yang terjadi. Jadinya pada tanggal 26 pengisian kembali, berarti pengisian masuknya ke pengisian 1 juta ya, karena ininya tidak, karena ini langsung udah ini aja, nggak ada ininya. Lalu pada tanggal 30 Agustus dana kas kecil dianggap
terlalu besar sehingga dikembalikan ke kas sebesar 500.000. Nah, di sini tanggal 30 pengembalian dana, yaitu masuknya ke pengeluaran. Karena uangnya keluar dari dompet kas kecil, kembali ke perusahaan. Lalu jika sudah, totalkan dari pengisian, pengeluaran sama akun-akun yang didebet di sini. Lalu kalian jumlahkan. Sekian penjelasan dari saya mengenai kas kecil ini, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih.